Nah, di sini juga ada Coach Vena yang Certified Facilitator dari Access Consciousness Bars. Dan dia juga adalah Certified Facilitator untuk Joy of Business, Certified Facilitator for Facelift juga. Nah, hari ini Coach Vena akan memberi tahu pengarahan mengenai how to, are you willing to receive amount of money dengan ease, dengan joy, dengan fun. Nah, ada pertanyaan, silakan. Ini is a question and answer session. Dan saya sendiri memperkenalkan diri, saya namanya Dr. Usha Barwani, dan saya juga Access Bars Practitioner dan Access Facelift Practitioner. Ya, dari saya cuma itu aja. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya tentang how to make money, how to receive money with ease, fun, and joy? Yes, it's an open session. Anyone can ask, gitu. Thank you. Ayo, siapa yang mau berani bertanya dulu? Yes. Vena, your voice is not there. Oke, apakah suara saya oke? Yes. Oke, thank you. Oke, jadi thank you semuanya, selamat malam. Thank you Usha. Oke, dan semua teman-teman di sini. Saya Vena. Saya mempelajari modalitas itu dari 2010. Modalitas kayak hipnoterapi dan lain-lain dari 2010. Jadi saya mempelajari banyak modalitas dan kemudian sampai saya menemukan akses itu di 2017, 17 Agustus, dan salah satu partner saya adalah Usha. Pertama kali saya belajar bars. Usha udah belajar duluan dari saya, tapi saya waktu itu praktek ya, karena nggak ada ya peserta yang lain, hanya saya. Dan salah satu partner saya Usha, oke? Dan Usha hanya sebentar waktu itu datangnya, hanya menjadi teman praktek saya untuk melakukan bars. Dan kemudian 17 Agustus 2017 saya ingat banget. Dan kemudian saya mengenal toolsnya dan mengenal lagi lebih dalam. Tentu aja ketika lagi mengenal, nggak langsung kita bisa memahamin karena beyond, gitu ya. Sekali, dua kali, terus gitu ikut kelas foundation sekali, dua kali, tiga kali, itu juga hanya tahunya tuh di pikiran, belum change energinya. Dan ketika saya saat ini sekarang ketika saya melihat lagi 2017, so much change gitu ya. Oke, banyak sekali perubahan yang sudah saya lihat dari diri saya sendiri. Oke, dari diri saya sendiri banyak sekali perubahan dalam dunia saya, termasuk juga uang. Ya, termasuk relationship, tubuh, uang. Tentunya by proses gitu ya. Ketika saya memilih untuk lebih. Nah, yang menarik adalah saya akan bertanya sama teman-teman. Yang pertama, di Access Consciousness itu Gary Douglas dan Dr. Dane Harris, founders dan co-creatornya, mereka mengatakan uang itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita receiving-nya, penerimaan. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, izinkan saya bertanya sama teman-teman. Oke, apakah kamu menyukai uang? Yes, banget. Oke, so ketika mengatakan yes banget itu siapa ya? Saya. Oke, Bu Lili. Oke, apakah Bu Lili menyukai uang? Ya. Oke, Bu. Dan untuk teman-teman semua, apakah menyukai uang karena saya harus memiliki uang, karena dari uang itu saya bisa membeli sesuatu. Jadi bukan uang yang kita suka, tapi sesuatu setelah punya uang kita bisa membeli A, B, C, D. Yang kita suka adalah ininya, bukan uangnya. Oke ya. So pertanyaannya sekali lagi, cek energetically-nya. Jangan menggunakan pikiran sadarnya kita, karena semua orang kalau suka uang dia udah create more money dan sudah become rich gitu kan, udah menjadi millionaires. Oke, so pertanyaan adalah apakah kamu benar-benar menyukai uang energetically? Yes. Oke. Seberapa banyak yes-nya? Oke, 50% ke bawah atau 50% ke atas? 50%. Oke. Berapa persen, Pak Hengki? Persennya. Oke, I love money dan I don't want money. Oke, Diana, thank you. Jadi seberapa banyak di dalam diri kita yang konflik? Ya, jadi seberapa banyak sebenarnya tanpa sadar kita tidak menyukai uang,
Mungkin yang belum bertanya boleh di unmute dulu supaya kita bisa mendapatkan suara yang lebih jelas. Oke, thank you ya, Pak Hengki. Oke. Jadi koordinatnya bisa jelas. Oke, sekali lagi. Ketika kita bertanya dan mendapatkan kesadaran bahwa kita tidak menyukai uang, realitas siapa yang kita bela? Realitas siapa yang kita pertahankan? Oke, ketika kecil, saya mau share, ketika kecil, kita terbiasa tanpa sadar menerima, kita adalah makhluk energi, jadi sejak kecil mungkin, atau sejak dalam kandungan, kita terbiasa untuk menerima informasi, menerima getaran dari orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita yang stres tentang uang, atau yang sulit dengan uang, atau yang merasa uang itu nggak semudah itu. Yes, Pak Indra, thank you. Sebenarnya kita suka fungsi dari uang, tapi bukan uangnya. Oke, ya. Thank you ya. Jadi seberapa banyak dari kita yang sebenarnya tanpa sadar tidak menyukai uangnya. Kita hanya menyukai ketika kita memiliki uang baru kita sukanya A, B, D, C, D ya. Tapi kita tidak suka dengan uang, tentu aja banyak sekali sudut pandang. Misalkan uang itu susah banget sih dicari gitu loh. Dan kita benci orang karena orang melakukan kompetisi untuk mendapatkan uang. Terus kita melihat orang saling bunuh, orang saling berantem, dengan uang bisa kayak ada perang gitu kan. Terus dengan uang kayak orang menjadi diktator hanya untuk uang gitu. And then tanpa sadar unconsciousnya kita melihat uang itu sumber masalah. Ketika kita melihat kayak perang di Ukraina gitu atau segala macam, dan kita membenci orang kaya karena dia bisa menciptakan perang dan membunuh, misalkan gitu ya. So tanpa sadar kita membenci uang. Tapi di sisi lain kita pengen uang karena dari uang kita pikir kita suka uang karena dari uang kita bisa beli A, B, C, D. But actually kita nggak suka dengan uang. Kita hanya suka kalau punya uang kita bisa beli A, B, C, D. Kali lagi ya. Oke, so semua sudah diakses, ada clearing statement. Teman-teman bisa cek clearing statement, mungkin usah bisa ketik www.clearingstatement.com. Oke, untuk teman-teman yang baru ya. Dan itu ada clearing statement yang untuk melepaskan energi yang stuck di tubuh kita. Jadi ada energi yang stuck yang kayak tadi, oh saya nggak suka uang karena dunia hancur, semua orang menginginkan uang, dunia hancur, dan saya benci dengan orang-orang yang menghancurkan bumi, planet ini, dan segala macam. Oke. And then kita bisa melakukan clearingnya. Oke, so semua point of view yang dimana kita tanpa sadar melihat uang itu adalah masalah dan membuat kita tidak suka dengan uang, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, online, short, goes, beyond. Oke. Pertanyaannya yang pertama adalah, mungkin Usa bisa bantu tulis, apakah kamu menyukai uang? Oke. Yang kedua, apakah kamu menyukai dirimu? Oke, apakah kamu menyukai dirimu? Ada yang bisa menjawab? Suka. Oke. Apakah kamu menyukai kamu? Segala sesuatu yang kita judge tentang diri kita lagi menjudge uang. Ketika kita tidak menyukai diri kita, bagaimana kita menyukai uang? Sekali lagi, ketika kita tidak menyukai diri kita, bagaimana kita menyukai uang? Oke, so semua judgment yang kita letakkan terhadap kita, misalkan judgment-nya adalah, oh kok aku gemuk ya, kok aku bodoh ya, kok aku masih usia sekian belum bisa menciptakan uang ya, atau apapun judgment yang kita letakkan terhadap diri kita membuat kita berjarak dengan uang. Jadi semua judgment yang kita letakkan terhadap diri kita sama seperti kita membuat jarak dengan uang karena kita adalah uang. So everything yang dimana kita menjudge diri kita bahwa kita bodoh, kita nggak bisa, kita nggak berguna, nggak bermanfaat, apapun juga bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, all men, short, boys, beyonds. Oke. Dan kemudian di sini ada teman saya. Apakah ada Diana? Yes, Vena. Okay, Diana. Okay. Can I ask you a question? Yes, please. Okay, thank you. Ya, Diana. Apa yang selama ini kamu hindarin dan kamu pertahankan? Point of view apa yang kamu bela, yang kamu pertahankan, dan yang kamu hindarin? Yang melimit aliran keuanganmu? Apa ya? Orang bisa use gua kalau gue punya. Orang bisa gunakan kamu kalau kamu punya banyak uang? Iya. Oke. Kalau misalnya kita do buat orang lain,
sedangkan orang lain itu nggak care dengan dirinya dia sendiri. So kita yang do, dan akhirnya kita dibilang dibilang pelit lah, dibilang nggak care lah sama orang lain, gitu-gitu loh. Itu yang aku sakit. Okay, so yang bilang nggak care itu orang lain maksudnya, Diana? Iya, betul. Oke, jadi Kalau dilakukan untuk orang, ya orang itu nggak peduli sama diri dia. ya, orangnya kan nggak peduli sama dirinya dia, dan kalau misalnya dia peduli sama dirinya dia, pasti dia do something untuk merubah dirinya sendiri, sehingga uang itu dengan mudah untuk datang kan. Ya. Nah, karena dia nggak care dengan dirinya, Ya. uang nggak datang. Ya. Ketika dia butuh duit, otomatis dia cari dong. Oke, so ini kan tentang orang lain. Yang saya tanya adalah tentang kamu. Apa yang kamu bela adalah itu. Iya. Bahwa saya karena tidak mau merasa diri gue digunain sama orang lain. Oke, so kamu point of view siapa? Kalau lo nanya apa, jawabannya not me. Oke, and then so beberapa wanita mungkin merasakan bahwa, misalkan gitu ya, beberapa wanita mengatakan bahwa yang mencari nafkah misalkan laki-laki atau whatever gitu ya, dan kemudian akhirnya dia membela point of view itu bahwa itu adalah suatu kebenaran, yang mencari uang itu adalah laki-laki dan pria. Oke, kemudian dia pertahankan sudut pandang itu dan dia menghindari diri dia untuk menciptakan lebih tentang uang. Oke, so itulah yang dia bela. Yang dia pertahankan adalah sudut pandang kalau laki-laki itu harus A, B, C, D. Kemudian dia menghindarin untuk meng-create more money dan akhirnya melimit aliran keuangan kita sendiri sebagai wanita. Oke, itu salah satu contoh. Oke, so semua point of view yang telah kita pelajarin dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari banyak sekali orang, kultur, budaya. Oke. Bersediakah semua yang kita bela, kita pertahankan, dan kita hindarin, sehingga melimit aliran keuangan kita, bersediakah untuk dihancurkan dan diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop, mentioned, those deals. Yang pop yang tadi itu, Diana. Jadi ada sesuatu yang kita bela, dan kita pertahankan sudut pandangnya, sehingga melimit aliran keuangan. Saya punya salah satu klien, dia bilang, saya nggak mau uang saya tuh digunakan untuk suami, gitu ya. Karena setiap kali dia punya uang, dia kasih ke suaminya, dan suaminya meng-create bisnis hancur. Akhirnya dia nggak rela uang dia hancur di tangan suaminya. Yang terjadi adalah dia invest hancur, tapi dia lebih happy. Oke, so this is unconscious choice yang dia pilih. Oke ya. So everything that is, karena dia punya point of view adalah, saya nggak mau uang saya digunakan sama pria sebagai wanita. Harusnya pria yang menafkahi saya. So point of view ini melimit dia, sehingga dia tidak bisa menciptakan lebih, dia tidak bisa create more, tidak generate more. So everything point of view yang kita belajar dari keluarga kita, lingkungan kita, yang kita bela, yang kita pertahankan tentang uang, gitu ya, sudut pandang tentang uang, dan akhirnya menghindarin untuk kita create more, yang ujungnya adalah melimit aliran keuangan kita datang dengan ease, bersediakah untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, all nature, young. Hello, Kak Indra. Okay, so Yana, you get something? Yes, Vena, I got a lot. Thank you. Thank you. Yeah. So pertanyaannya, are you would like to receiving you? Yes. Apakah kamu bersedia untuk menerima kamu? Ya. Okay. So tanpa sadar kan kamu merasa bisnis kamu perlu, aku nggak mau create money karena aku dimanfaatin orang. Okay. What if kamu create money, orang mau manfaatin atau enggak, that's your choice. Ya, sekarang aku mikirnya gini, ya sudah nggak apa-apa, lo mau gunain gua nggak apa-apa, lo balikin 10 kali lipat, that's it. Could be, tapi bagaimana jika itu tetap adalah pilihan kamu? Yes. Ya, tapi bukan dari energetically, oke, aku beri, terus kembalinya begini, itu adalah ekspektasi. Iya. Kan lempar aja, asing aja. Yes. Gak mau terjadi, siapa tahu bukan cuma 10 kali, tapi 100 kali kan kita nggak pernah tahu. Yes, exactly. Ya. Oke, so seberapa banyak orang yang sebenarnya mau kontribusi kepada kita? Banyak sekali. Oke, thank you. So, realita. Oke, so banyak sekali kita terbiasa, thank you ya Diana ya,
banyak sekali dari kita terbiasa untuk menduplikasi realita orang lain, penderitaan orang lain, terus penderitaan orang lain, jalan hidup orang lain, dan bagaimana caranya bertahan hidup di dunia ini, termasuk dengan uang. Bagaimana bertahan hidup, bagaimana survive, gitu kan? Bertahan hidup, menderita tentang uang, bertahan hidup untuk hanya sekedar bertahan hidup, dan uang itu hanya untuk sekedar hidup, oke ya? Dan realitas siapa yang kita ambil dan kita ciptakan? Karena kita bagus dalam menduplikasi, sehingga ketika kita melihat sekeliling kita, keluarga kita, mereka stres dengan uang, terus struggle dengan uang, memiliki rasa sakit dengan uang, menderita dengan uang, dan kemudian kita menduplikat dan kita ambil dan kita jadikan itu realita kita. Oke, pertanyaan untuk teman-teman. Realita keuangan siapa yang kita duplikasi, kita ambil dan kita jadikan cerita kita ataupun realita kita dengan uang? Cek, apakah kita sama seperti orang tua kita? Apakah sama seperti teman yang kita kenal? Apakah sama seperti leader-leader kita, orang yang kita kagumin? Oke. Yang dimana mereka banyak sekali mengatakan kalau di luar sana bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian, terus tunggu jatuh dulu, terus baru bisa naik, atau apapun juga. Oke, ya. So, semuanya itu, oke. Realita orang lain yang dimana kita duplikasi menjadi realita kita tentang keuangan, tentang finance, dan kehidupannya bersediakah untuk dihancurkan, tidak diciptakan? Right, wrong, good, bad, papa, online, short, boys, beyond. Dan pertanyaan saya untuk teman-teman, realita apa yang teman-teman inginkan dengan uang? Karena kita nggak tahu, kita terbiasa menduplikasi realita orang lain jadi realita kita, dan sekarang kita nggak tahu bagaimana realita kita dengan uang. Kita terbiasa menduplikasi realita orang lain, misalkan adalah tidak mungkin sesuatu yang sulit dengan uang, tidak mudah dengan uang, struggle dengan uang. Oke, terus apa yang kamu inginkan? Realita apa yang kamu inginkan dengan uang? Mungkin ada yang mau di-share atau menjawab pertanyaan atau pertanyaan, silakan. Dia mau bertanya atau mau share? Oh, dari tadi ada suara bel ya. Ya, bel ada yang masuk itu. Ketika ada yang masuk, ting tong gitu. Jadi ada orang yang bergabung terus bunyinya ting tong. Oke, jadi sekali lagi, seberapa banyak realita orang lain yang kita duplikasi, yang kita jadikan realita kita, sehingga kita nggak tahu realita kita seperti apa. Contoh, seberapa banyak orang bilang, orang tua atau sejak dulu kita dengar sekolah yang pintar, masuk sekolah yang bagus, dapat lulus yang bagus, and then dapat cari pekerjaan yang bagus. Hanya itu. Oke. So this is adalah realita orang lain dan kemudian kita beli. Oke. Dan juga banyak sekali realita yang misalkan dengan uang adalah tidak memiliki kemudahan, struggle dengan uang. Oke. Jadi selalu berjuang, kerja keras, tidak mudah, uang datang selalu keluar. Oke, so realitas siapa dengan uang? Dan ketika berhadapan dengan uang, stres. Ketika berhadapan dengan uang, contracts hidup kita. Melihat rekening kayak langsung contracts. Segala sesuatu yang berat, tertekan, dan contracts itu adalah bukan realita kita. Sekali lagi, segala sesuatu yang begitu kita ngelihat uang, langsung berat gitu ya. Begitu uang, langsung stress. Begitu ngelihat uang, angka, and then langsung merasa nggak ease, itu adalah bukan kita. Dan ketika tidak joy, itu bukanlah kita. Realitas siapa yang kita gunakan? Oke, jika ada yang muncul, so semua itu bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, online, short, boys, beyonds. Dan pertanyaan saya buat teman-teman, realita apa yang teman-teman ingin ciptakan dengan uang? Jadi realitamu apa sih? Ya, oke. Realita yang di act now ketika bersedia do something, uangnya ada. Oke, so dia know. Bagaimana jika kamu menjadi energi, ruang kesadaran, choice, magic, miracle, mystery, possibility, apa yang kamu menjadi dan melakukan yang meng-create too much money, dan uangnya itu nggak habis-habisnya untuk dipakai dan tidak akan pernah habis. Everything that doesn't allow that, destroy dan uncreate.
Right, Yes, right. Papa online short voice beyonds. Okay, so what's your reality dengan money? Bagaimana jika what energy, space, consciousness, choice, magic, miracle, mystery, possibility, yang dimana kita menjadi terlalu menarik sama uang sehingga uang akan datang dengan kita dengan ease. Yes, fun and sex. Okay, yeah. So I think that doesn't allow that destroy and uncreate. Right, surrounded by Papa online short voice beyonds. Okay, okay. Thank you, Wahyu Puspita. Yeah, that was space. Thank you. Dan kemudian Bu Lili berkemudahan dengan uang. Yes, bagaimana bukan hanya berkemudahan dengan uang, tapi selain berkemudahan kamu bisa mengenerate more, jadi bisa menghasilkan lebih. Jadi ketika uang di tangan, memang kebanyakan dari kita good dalam menciptakan uang, mudah dengan uang, tapi juga mudah keluar. Oke, ya. Jadi saya percaya teman-teman di sini adalah nggak ada masalah dengan menciptakan uang. Begitu ada tagihan, kalau kepepet pasti bisa menciptakan uang. Kalau kepepet pasti bisa menciptakan uang. Yang menarik adalah apakah kita berkemudahan juga untuk generate money, menghasilkan lebih banyak lagi uang, memiliki dan menghasilkan lebih banyak uang. Oke. Untuk teman-teman semua, what energy, space, consciousness, choice, magic, miracle, mystery, possibility, yang dimana kita bisa menjadi dan melakukan untuk memiliki dan mengenerate money with total ease. Segala yang tidak mengizinkan itu terjadi bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, purple, online, short, voice, beyonds. Pak Andre, halo. Mas Andre. Halo. Yes. Oke, kurang referensi entrepreneurs. Oke, so maybe bisa di-share sesuatu, Mas Andre? Ya, mungkin saya dulu kan keluarganya bapak ibu saudara sekitar juga pegawai gitu ya. Pegawai atau dokter, nggak ada yang bisnis gitu lingkungannya, jadi nggak punya gambaran pada saat kuliah selesai terus saya mau apa gitu ya. Flow-nya ya jadi pekerja juga gitu ya, sampai sekarang. Nanti kebetulan ada kepikiran untuk mencoba hal-hal baru gitu ya, apalagi kalau bisa is money seperti itu. Yes, thank you. Seberapa banyak dari kita yang belajar dari lingkungan kita bagaimana meng-create money hanya menjadi kayak tadi, hanya menjadi pekerja. And then ketika bekerja, yang menarik adalah ketika bekerja, biasa orang setuju dan biasa ada yang menolak. Setuju itu adalah ya sudah bekerja saja, tiap bulan ada uang. Oke. Dan dia terus kemudian ada juga yang menolak, enggak, saya ingin buktikan bahwa saya bisa bisnis. Tapi dari selaras, dan yang kedua adalah dengan menghindarin. Saya nggak mau kayak orang tua saya ketika kerja nggak create more money, saya ingin melakukan bisnis karena saya takut ketika tuanya dia nggak bisa ngapa-ngapain. So, jadi cek apakah kita melakukan itu berdasarkan benar-benar pilihan ketika kita melakukan bisnis. Atau dari pertama adalah saya setuju dengan apa yang dikatakan orang tua saya, untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja. Pertama adalah setuju. Yang kedua, saya bereaksi terhadap sudut pandang karena mungkin ya melihat orang tuanya ketika orang tuanya lagi bekerja terus kemudian dipecat tiba-tiba, terus kemudian kita ketakutan, oh kalau saya kerja nanti saya dipecat, mendingan saya bisnis karena saya bisa create more money misalkan. So kita cek apakah saya berfungsi dari setuju, selaras, atau saya dari ketakutan. Karena segala sesuatu yang dimana kita bereaksi, setuju dan selaras, itu kita ciptakan di dunia kita. Yang artinya tanpa sadar adalah ketidakmudahan dengan uang dan bisnis. Oke, mungkin bisa dibantu untuk mute Mbak Mega Sitinjak. Oke. Dapat sesuatu, Mas Andre? Ya, sepertinya mungkin ada sisi ketakutannya juga karena mungkin udah agak-agak dekat pensiun gitu ya, beberapa tahun lagi. Ya, oke. So everything ketakutan kita karena wah kalau sudah pensiun saya nggak bisa create money, terus kalau kerja umurnya terbatas, semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, online, short, boys, beyonds. Dan yang menarik adalah sudut pandang siapa yang kamu milikin bahwa kamu tidak bisa bisnis. Dan kamu pertahankan menjadi milikmu, dan akhirnya kamu menghindarin untuk mengenalin power dan potensimu dalam bisnis dengan cara yang unik.
punya Mas Andre, bukan punya orang lain. Siap. Oke, ya. So segala yang kita pertahankan bahwa saya bukan dari background bisnis, bukan dari keluarga berbisnis, so saya tidak tahu tentang bisnis. So itu adalah point of view yang kita pertahankan, yang kita bela, karena menurut kita adalah benar. Kemudian akhirnya menghindarin kemampuan kita dan power dan potensi kita tentang siapa diri kita. Mungkin bisa jadi Mbak Andre ketika bertanya, hey, apa yang saya kenalin power dan potensi saya tentang bisnis saya yang saya belum sadarin, yang saya miliki dengan cara saya ada yang unik. Oke, so everything yang dimana kita bela, kita pertahankan bahwa kita nggak tahu bisnis, nggak kenal bisnis, tidak bisa bisnis, dan kemudian kita menghindarin untuk melihat power dan potensi kita dengan bisnis, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Siap. Bersedia. Online chat voice beyond. Itu kurang lebih ya. And then tanya power dan potensi apa yang saya milikin, tapi belum saya kenalin. Oke, karena setiap orang memiliki power dan potensi yang berbeda, dan bisnis itu juga kalau saya lihat beberapa sejarah dari konglomerat bahkan tidak lulus SD. Ada beberapa yang bahkan tidak lulus SD. Jadi siapa yang bilang harus background dari family? Itu kan sudut pandang yang kita pertahankan. Oh, kalau orang jago bisnis adalah memiliki keluarga pebisnis. Orang jago bisnis adalah dia punya modal. Itu loh yang kita point of view itu kita pegang sehingga kita nggak bisa keluar dari sana. Dapat ya? So segala sesuatu yang sekali lagi, segala sesuatu point of view atau sudut pandang yang kita bela, kita pertahankan, dan kemudian kita menghindari untuk melihat power dan potensi kita, yang melimit aliran keuangan kita, bersediakah untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Godzilla kali. Right, wrong, good, bad, talk, online chat, boys, beyond. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Di sini Teddy ada yang bertanya ya, Usha. Mas Teddy boleh mungkin di mute. Ya, di mute. Mas Teddy. Ya, halo. Yes. Oke, apa yang dimaksud di sini nih? Real difungsikan optimal sesuai keinginan. Dari topik di atas kan berbicara dengan masalah uang. Ya. Ya, sesuatu dengan uang ya secara real bisa dioptimalkan sesuai keinginan. Jadi bukan cuma sekedar membias dengan kata-kata saja, mewujudkan secara real dan mengoptimalkan fungsinya. Oke, so yang dimaksud dioptimalkan apanya nih? Suaranya bisa dekatan sedikit mic-nya biar saya bisa dengar lebih jelas. Ya. Maksudnya dioptimalkan ya lebih dari sekedar bisa dan mampu. Dalam hal mewujudkan, membuat sesuatu itu menjadi real. Oke, untuk membuat kita mengoptimalkan, yang dioptimalkan maksudnya adalah apa? Potensi kan? Atau skill? Atau apa yang dimaksud? Itu dalam perspektif kemampuan untuk mengolah. Kemampuan untuk mengelola, memfungsikan uang sesuai keinginan. Oke, I get it. Oke, kalau Pak Teddy, thank you. So sebenarnya kalau diakses adalah kita menjadi energinya dulu. Seberapa banyak orang yang optimalkan kehidupan dia kerjanya bukan lagi dari jam 8 ke jam 6, mungkin dia kerjanya 12 jam ataupun lebih sehari, 12 jam mungkin. Tapi hasilnya tidak sebanyak seperti ada orang-orang lain yang mungkin cuma 3-4 jam, tapi dia sudah bisa menghasilkan lebih. Oke ya, jadi kembali lagi, diakses itu bukan tentang doing, bukan tentang sekedar melakukan. Pertama, yang dicek adalah energinya kita dulu. Apakah kita secara energetically, tanpa sadar, unconsciousnya kita mereject uang, menolak uang, karena kita memiliki sudut pandang, uang itu sumber masalah, uang itu sulit dicari, gitu ya. Dan ketika kita memiliki sudut pandang seperti itu, kita seperti ada dalam dua dunia di dalam pikiran kita. Mau uang, tidak mau uang. Ada dua-duanya. Oke. Dan semakin banyak kita mereject uang karena kita membenci uang. Kok uang udah datang keluar lagi? Makin lama kan kita makin nggak suka sama uang. Oke. Jadi setiap kali ketemu uang, udah datang keluar lagi, udah datang keluar lagi. Nah itu suka dengan uang atau benci dengan uang?
Benci ya dengan uangnya. Oke, so dan ketika semakin benci dengan uang, kira-kira uang akan datang dengan kita dengan mudah nggak? Tidak pernah mudah. Iya, oke ya. Oke, sekarang dapat ya. Jadi ketika ada uang, and then ada tagihan, ini uang udah capek-capek datang, keluar lagi. Kapan aku bisa Kapan aku bisa menikmatin kehidupan? Kapan aku bisa free? Akhirnya kita benci karena kita lama-lama merasa kita menjadi budak uang. Datang cuman keluar, datang dengan keluar. Oke, datang keluar dan kemudian kita cenderung mencari apa yang salah dengan diri kita, makin tenggelam lagi. Oke ya, sudah nggak suka dengan uang, masuk dalam kelas-kelas uang adalah hanya untuk memperbaiki apa yang salah dengan diri kita, makin dalam lagi, ya. Makin kita tidak menyukai diri kita, semakin kita tidak menyukai uang. Sekali lagi, semakin kita menjudge diri kita ada yang salah, semakin kita membuat jarak dengan uang. Ketika kita selalu menjudge ada yang salah dengan diri saya, kita lagi menjudge uang. Karena ketika kita menjudge diri kita, menghakimi diri kita tidak lagi joy. Ketika kita tidak joy, kita bukanlah uang, karena uang adalah energinya joy. Oke ya? Oke, jadi sekali lagi, uang sama dengan joy. Ketika kita menjudge diri kita tidak lagi bahagia. Dan ketika kita tidak bahagia, kita bukanlah kita, dan kita membuat jarak dengan diri kita, dan membuat jarak dengan uang. So, everything yang dimana kita membuat jarak dengan diri kita, dan membuat jarak dengan uang, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, papa, call, nine, short, boys, beyonds. Oke. Ya. Baru nanti setelah kita beresin dulu secara energetically, baru kita melakukan skill kita, potensi kita, dan segala macam itu, Pak. Jadi, oke ya. So, yang pertama adalah mengenali dulu energetically-nya. Jadi, bukan hanya pikiran positif ataupun pikiran negatif. Halo, Ibu Dewi, Ibu Rose. Oh ya, selamat buka puasa untuk teman-teman. Jadi bukan pikiran positif atau pikiran negatif, karena pikiran positif dan negatif itu getarannya mungkin kalau nggak selaras dengan diri kita, it doesn't work, karena universe ataupun alam semesta itu menerima getaran kita. Ya, so setiap judgment yang kita letakkan terhadap diri kita, saya nggak pintar, nggak bisa, apa yang salah, kita membuat jarak dengan uang. Semakin kita membenci diri kita, semakin kita membenci uang. Jadi uang ada hubungannya dengan diri kita ada hubungannya dengan uang, yes. Karena kita adalah uang itu sendiri. Dan ketika kita melihat uang itu adalah sumber, dan bukan kita sumbernya, kita lagi membuat jarak dengan diri kita sendiri dan dengan uang. So, di mana kita membuat uang adalah sumber kebahagiaan, dan bukan kita sebagai sumbernya, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, chat, boys, beyonds. Dapat ya, Pak Teddy? Oke, Lisa bisa dapat uang dan bisa menikmatin. Oke, Lisa boleh di mute? Ya, Coach. Yes, oke. So, coba kamu ngomong, saya mau perceive energinya. Dari apa yang kamu ingin ciptakan dengan keuangan? Jadi bisa menciptakan juga bisa menikmati, sama seperti yang tadi Coach bilang. Begitu masuk, ada aja yang dikeluarin gitu loh. Jadi yang kita mau itu jadi lupa. Oke, bisa menciptakan dan bisa menikmati. Oke, so seberapa kamu percaya pada diri kamu bahwa you are the source, bahwa kamu adalah sumber untuk bisa menciptakan itu? Setengah. Dan realitas siapa yang kita gunakan? Yang kita bela, yang kita pakai untuk menciptakan realita keuangan kita? Yang muncul tadi leader. Leader, oke. Maaf, di sini yang leadernya ngikut. Okay, so everything that is right, wrong, good, bad, papa, comment, short, boys, beyonds, ya. So semuanya itu bersediakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kamu kunci menjadi milik kamu. Sebelum kamu simpan jadi milik kamu, kembalikan kepada pemiliknya. Okay. Yang tidak mengizinkan untuk dikembalikan dengan ease, joy, dan glory, right, wrong, good, bad, papa, comment, short, boys, beyonds, okay, ya. Okay. So ketika kamu bilang, oh, saya bisa dapat uang dan bisa menikmatin, energetically-nya nggak match. Makanya saya bilang, please mute. Ketika kamu mute, ketika kamu ngomong, kita bisa cek energetically-nya, selaras nggak?
Oke, sekali lagi, seberapa banyak dari kita yang nggak percaya pada diri kita sendiri bahwa kita adalah sumbernya yang bisa menciptakan uang. Kita percaya orang lain, kita percaya suami kita yang bisa menciptakan uang buat kita percaya dari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk kita percaya hanya dengan bisnis kita bisa meng-create money. Oke ya, sekali lagi, seberapa banyak kita menaruh sumbernya di luar. Misalkan, saya menaruh sumbernya tuh di perusahaan, karena saya bekerja, saya create money. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa create money. And then kita kerja dengan penuh dengan tekanan. Karena saya harus untuk mendapatkan uang. Everything that is bersediakan, dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, short, boys, beyond. Dan ketika kita mengatakan bahwa bisnis kita yang bisa contribute money, suami kita yang bisa contribute money, dan bukan kita, sekali lagi, bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, short, boys, beyond. Energy, space, consciousness, choice, magic, miracle, mystery, possibility, apa yang kamu dan tubuh kamu bisa create money with total is. Create, having, generate money with total is. Yang tidak mengizinkan, right, wrong, good, bad, pop-up, online, short, boys, beyond. Oke. Thank you. Ya, thank you, Coach. Yes. Oke, Sansan, realita yang diinginkan, uang datang dengan mudah dan berlipat sehingga bisa diputar kembali menjadi lebih banyak dan bisa meng-create usaha yang bisa membantu orang lain. Oke, Sansan. Mungkin. Hai, Ci. Hai. Hai. Yes. Udah lama ketemu, Ci. Iya, oke. So, San, ini adalah mungkin semua orang mengharapkan seperti itu ya, mengharapkan, menginginkan. Oke. Realita yang diinginkan. Yes. Oke, coba boleh kamu ngomong? Kalau aku kan sekarang kan lagi kondisinya lagi mengumpulin juga nih, lagi mengubah mindset ya, bukan menguber lagi, bukan menguber tapi menarik uang itu untuk datang dengan ke kita gitu loh, dengan cara mungkin kalau selama ini sih aku selalu kan pada saat kita nggak ada ini uang, kita coba berani mengeluarkan uang untuk sedekah. Jadi saat kita menciptakan, kita meng-create bahwa diri kita itu abundance gitu. Benar nggak sih, Ci, kayak gitu caranya? Oke, pertanyaan saya, ketika kamu meng-create itu, kamu bisa bohongin universe nggak? Getaran kamu misalkan getarannya benar-benar abundance, atau getarannya itu adalah ketakutan? Kalau selama ini sih, saya udah lepas ya, Ci ya. Udah lepas istilah kata, ya udahlah. Saya berikan apa yang saya punya, apapun yang terjadi besok ya sudah. Ya. Lepas ke semesta gitu, baliknya gimana, apa segala macam gitu loh, Ci. Ya, tapi apakah ada ekspektasi di situ? So ada agenda yang terselubung yang tadi kamu bilang. Saya menciptakan, ya. So itu yang dibilang agenda yang terselubung, agenda yang tanpa sadar kita milikin. Kita berharap kita lagi stuck dengan sedekah, kita mengharapkan aliran keuangan itu lancar. Okay. So this is agenda yang tersembunyi, okay? Dan kita perlu jujur sama diri kita. Jadi kita bersedekah karena kita dari ketakutan nggak punya uang, sehingga aku sedekah, nanti kembalinya seperti apa. Tapi startnya adalah dari ketakutan itu sendiri. Oke ya. Ketika kita menanam satu bibit, misalkan menanam biji jeruk, pasti yang tumbuh pohon jeruk. Dan kamu nggak bisa bohong ke semesta. Kamu nggak bisa bohongin Tuhan, istilahnya. Ya, betul. Ketika kamu dalam energi ketakutan, kekurangan, oke, ini kan kekurangan, takut gitu, takut kurang sebenarnya gitu ya. Energi ketakutan, kekurangan sehingga menginginkan sesuatu itu dari energetically lack of, kekurangan akan, oke ya. So realitas siapa? Kamu mirip seperti siapa? Realitas siapa yang kamu ambil dan kamu beli? Dan kamu milikin jadi milikmu. Realita keuangan apa yang kamu pertahankan? Misalkan point of view kamu adalah kekurangan akan uang, jadi saya harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan uang, harus kerja keras untuk mendapatkan uang, bisnis itu nggak mudah, misalkan. So, realitas siapa yang kita pertahankan untuk ini ada? Oke, I got it now. Oke, so semuanya itu, untuk semua teman-teman, realitas siapa yang kita pertahankan dan kita bela, persediakan semua realita itu, point of view itu, sudut pandang itu, belief itu, keyakinan itu, bersediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, bad, pop-up, online, short, boys, beyond. Dan kemudian kita menghindarin power dan potensi kita, the truly-nya kita.
Oke. Berarti itu juga kita yang meng-create juga itu energinya itu apa yang tersembunyi di balik itu ya, Ci ya? Ya, karena kita menciptakan realita orang lain, jadi orang lain juga punya agenda dan kemudian kita menduplikasi sama. Kita menduplikasi, kita sangat bagus dalam duplikasi. Jadi kita menduplikasi penderitaan orang lain. Dan ketika mereka menderita dan mereka berharap orang yang kaya akan bantu mereka. This is the agenda. Dan ketika kita duplikasi kan kita menduplikasi everything. Termasuk agendanya tanpa kita sadarin. Oke, ya. Jadi kita tidak bisa mengubah dengan pikiran positif ketika getaran kita itu masih di dalam kekurangan, dan itu bahkan bukan punya kita. Sekali lagi, everything that is gitu kan, 99,99% pikiran, perasaan, emosi adalah kita menduplikasi orang lain. Oke, boleh saya tanya berikutnya? Oke, Sansan ya. Atau teman-teman yang lain boleh cek ya, ketika kamu menyadari sesuatu, ketika kamu menduplikasi menjadi seperti itu, oke. So, apakah kamu berusaha atau membela itu untuk memelihara koneksi dengan mereka? Oke, seberapa banyak kamu pertahankan untuk memelihara koneksi dengan mereka? Istilahnya supaya kamu nggak jauh berbeda, jadi kamu sama dengan mereka. Banyak. Oke. Oke, jadi banyak dari kita memelihara point of view itu kita bela, kita pertahankan, dan kemudian kita menghindarin power dan potensi kita, dan semua yang kita bela itu untuk supaya kita memiliki koneksi dengan orang lain, contohnya supaya saya sama seperti orang tua saya, supaya saya tetap bersama dengan teman saya kan biasa-biasa aja, kalau saya muda kayaknya nggak adil buat mereka, saya punya banyak uang kok kayaknya yang lain menderita, kok kayaknya saya salah ya kalau menderita. So, semua itu bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Yes. Banget Papa Connection voice feels. Untuk saya kelihatan normal. Oh iya, pengen kelihatan normal. Dan sudut pandang kelihatan normal itu punya kamu atau punya orang lain juga? Punya orang lain. Oke. Mudah susah ini ya. Mudah susah tuh maksudnya gimana, San? Ya gimana caranya kita sampai bisa meng-create ya itu hal-hal yang positif dari diri kita, bukan kita copy paste dari orang lain gitu kan? Ya. Pertama kita sadarin dulu, karena ketika kita sadari, tapi bukan mencari yang salah sekali lagi ya. Begitu kamu ada yang salah, kekunci makin dalam. Oke ya. Tapi ketika menyadarin hanya sekedar ada energi ini, and then saya would like to change, saya sadari dan kemudian saya ubah, itu mudah dirubahnya. Tapi kalau kita selalu mencari yang salah, dia makin terkunci, makin solid. Jadi kita juga harus mengenal diri kita juga lah, Ci ya. Yes. Gitu ya. Ya, oke. Kata kuncinya adalah kamu adalah joy, ease, dan glory. Sekali lagi, ketika kamu being ease, ketika kamu being joy, ketika kamu being glory, kamu being a gift untuk planet ini. Ketika kamu is, joy, dan glory, kamu adalah hadiah buat planet ini dan hadiah untuk orang-orang. Is, joy, and glory. Yes. Ketika kamu nggak berkemudahan dalam situasi apapun, misalkan kayak di bandara, terus begitu mendadak pesawat kita di-delay. Is itu bukan ngegampangin ya, tapi is adalah kamu memiliki energi kemudahan ketika walaupun delay. Nah, contohnya anak kecil ya, ketika anak kecil, dia berantem, baikan lagi, is kan sama temennya. Ya. Dia nggak pikirin, dia nggak masukin dalam hati, berantem baikan lagi, oke? Terus begitu ada delay, dia masih main. Dia akan main di bandara, orang tuanya udah, aduh, kok belum terbang-terbang, anaknya lagi main, oke? So itu adalah energi is. Anak-anak memiliki energi is, oke? Dan dia happy, dia joy dan glory, dia mau main-main, terus dia mau tidur-tidur, dia mau apa segala macam. Dan ketika dia berantem, dia baikan lagi dengan is. Dan dia bahkan nggak ingat lagi, oke? Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia nggak bilang, aduh, aku jatuh, kenapa aku gagal? Ya apa yang salah ya ketika aku jalan? Dia nggak cari seperti itu kan? Iya, betul. Ya. So, tetap enjoy ya. Betul. Ketika kita menjadi itu, kita adalah kita aslinya. Jadi orang-orang nggak perlu mencari, siapa gue? Aku adalah is, joy, glory. Jika kita bukan is, joy, dan glory, kita masuk ke dalam realita orang lain.
Kita adalah bukan kita. Kita bukan menjadi diri kita. So, akses toolsnya sangat mudah, tapi perlu diaplikasikan. Karena nggak diaplikasikan hanya cuma jadi point of view. Hanya jadi apa ya, cuman informasi, gitu ya. Hanya jadi informasi. Oke, saya sendiri masih praktek itu kadang-kadang nggak mudah juga. Sometimes saya terlalu aware terhadap pikiran, perasaan, emosi orang lain di sekitar kita. Oke, so ya kita perlu praktek all the time gitu. Jadi kita bersama dengan teman-teman clearing, ikut kelas itu untuk supaya kita tetap selalu merimain siapa diri kita. Diri kita adalah ease, joy, dan glory. Kamu lihat yang si Jenny kan, all of life comes to me with ease, joy, glory. Itu adalah kita. Begitu kita nggak ease, nggak joy, nggak glory, itu bukan kita. Oke? Ya, saya cuma ingetin yang seperti anak-anak. Ketika kita energinya ya, bukan maksudnya energetically-nya, ketika kita ease, joy, dan glory. Oke, Indra, berani untuk dihancurkan dan tidak diciptakan. Keputusan untuk memilih berani itu fight benar atau dalam kesadaran. Oke, thank you. So, this is adalah kita hanya menghancurkan energi yang stuck di body. Kita tidak menghancurkan, bukan dari ini ada yang salah dengan saya harus beresin, ini adalah pilihan. Saya hanya melihat ini dan ini nggak bekerja buat saya hancurkan dan tidak diciptakan di tubuh. Jadi di dalam stuck di tubuh. Karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Jadi dia hanya melepaskan yang stuck di body kita. Jadi dihancurkan, dibatalkan yang stuck di tubuh kita, di molekul tubuh kita. Indra, oke? Oke. Sandrani, bagaimana jika happy itu adanya di diri pasangan? Apakah bisa diubah agar is? Oke, Sandrani. Kalau energi itu ada di orang lain, bukan hanya di pasangan, tapi di orang sekeliling kita ataupun dalam diri kita, yang kita bisa ubah adalah di diri kita. Jadi ketika kamu is, joy, dan glory, kamu lagi melelehkan energi di sekeliling kamu, tapi belum tentu orang lain memilih hal yang sama, tapi izinkan aja. Kayak misalkan kamu tuh wanginya wangi vanila gitu kan, di sekeliling kamu wanginya melati, and then kamu izinkan wangi kamu itu untuk mereka taste gitu, untuk mereka merasakan. Lama-lama mereka kalau suka ya mereka akan memilih sendiri, ini suka dan ini works. Tapi ada nggak yang mereka nggak suka dengan wangi vanila? Ada juga, tapi it's okay, being allowance. Oke, Chandrani, jadi being allowance. Dan kita hanya menjadi undangan untuk orang-orang, karena kita nggak bisa menjudge orang-orang ya. Kita dari many lifetime, bahkan dari banyak sekali kehidupan, terbiasa dengan energi A. Terus tiba-tiba berubah jadi energi B. Buat orang lain kita nggak normal. Oke, jadi, being allowance. Oke, not judgment. Uangnya datang kalau kita kerja keras. Kalau kita lele aja, merasa bersalah, merasa nggak produktif. Oke, so apakah itu is buat kamu, Nat? Itu light dan is? Iya, Fen. Apakah kata-kata kamu tadi, oke ya, uang datang kalau kita kerja keras? Heavy. Oke. So di balik kata-kata kerja keras ada apa di sana? Struggling ya. Yes. So yang struggling. Terus ada apa lagi di situ? Ada point of view apa aja yang muncul? I don't know, Fen. Oke, contohnya tadi kan kamu bilang struggle. Itu ada sesuatu kayak struggle sendiri heavy atau light? Heavy. Struggle adalah heavy. Terus apa artinya keras? Kerja keras. Selain tadi. Selain struggle. Oh, ingin sama dengan yang lain. Oke. Oke. Realitas siapa yang kamu beli? Kayaknya family deh. Okay, bukan cuma orang tua dan keluarga inti, tapi even grandparents, even uncle, aunties gitu loh. Maksudnya saudara-saudara loh. Oke. So seberapa banyak ketakutan yang kamu perceive juga? Oh, banyak. Ya kan? Jadi kalau dipecah lagi tuh lapisannya tuh pertama adalah kayak kerja keras. Habis kerja keras ada struggle-nya. Terus habis struggle, terus tadi kamu bilang apa?
biar sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Oke. Dan di balik itu lapisan di bawahnya underneath-nya apa? Apakah ada ketakutan? Sorry, apa? Ketakutan, fear. Ketakutan, ya kan? Kalau lele merasa bersalah, nggak produktif, nggak ada create money. Iya, ada ketakutan. Ketakutannya apa ya? Ini kayak apa ya? It's like lonely. Oke. So everything that is disediakan untuk dihancurkan dan tidak diciptakan dikembalikan kepada pemiliknya. Yes. Strong with bad papa mention. Beyond kamu cek energinya berapa 0 sampai 10, and then mungkin clearing ini nggak cukup cuma sekali, perlu beberapa kali sampai kita aware energinya change dan move. Change, shifting. Ini 7 ya. 7 ya, oke. And then you do beberapa clearing and then return it to the senders juga, gitu ya. Jadi ada termasuk lonely juga kan, menarik ya. Nah, mungkin setiap orang akan berbeda. Ini yang dimaksud dengan underneath. Jadi begitu kamu clearing satu, ada muncul lagi. Kamu clearing lagi, ada lagi yang lain. Dan ketika kamu masuk dalam kelas-kelas akses, bukan hanya dengan saya, dengan A, dengan B, dengan C, kamu ketemu yang kelas money, terus ketemu hal yang sama, tapi energinya udah bukan sama. Jadi begitu clearing, energinya tetap lapisannya akan beda-beda. Because we living a many lifetime. Gitu ya. Jadi sometimes kita pikir sama, tapi sebenarnya nggak sama. Karena dari energinya ini ke sini, kok saya masih ketemu lagi ya? Ternyata ini energi dari yang many lifetime yang saya beli tentang A, B, C, D. And then kemudian ketemu lagi, oh kok sama ya? Tapi dari A. Tapi saya dari A, B, C, D gitu loh. Oke. Ya, so choose more. Thank you. Jadi, Thank you. Ya, itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Kerja keras, struggle, sama dengan mereka, ada rasa takut sendirian. Wow. Thank you. So, Fena, what is your next? Ada kelas. Ada kelas kita. Ya, sorry Ulsa. Kita almost sudah 1 jam, padahal tadi saya janji sama Ulsa sekitar 30 menit. Thank you teman-teman. Jika teman-teman tertarik untuk melanjutkan lebih, kita ada telecall money gitu kan, 8 kali pertemuan tanggal 19 April gitu ya, online. Jadi kita akan gali lebih dalam karena di situ banyak sekali teman-teman yang sudah ikut di kelas money, tapi aku akan gali lagi lebih dalam lagi di sana. Having ease with money. Jadi kemudahan dengan uang itu dari salah satu buku diakses juga, Having Ease with Money. Oke, di sini nggak ada saya. Oke. Dan teman-teman, dan bukan hanya dari Having Ease with Money, kemarin juga saya ikut beberapa kelas, saya juga memfasilitasi Joy of Business, terus Having Ease with Money, dan kemudian ada salah satu buku tentang Business Beyond Stress dan segala macam gitu, dan itu sangat menarik gitu, itu baru saya baca juga, dan itu sangat menarik. So welcome yang mau join gitu kan, biar bersama-sama untuk kita clearing. Coach? Ya. Hai. Pak Boy, halo Pak Boy. Sharing Coach. Ya. Halo. Ya. Gitu. Saya ngikut kelas money yang terakhir ya di Jogja. Yes. Ini just sharing Coach. Ya. Jadi saya adalah satu orang swasta dan saya dapat gaji pegawai negeri Coach. Oke. Wow. Jadi gini, ini just sharing aja. Saya ikut Coach Fena ini beberapa kali, ikut kelas money, dan ini di awal bulan ini saya dapat gaji dari Pemda. Wow. Itu Coach yang kemarin yang dibilang kita ketemu di yang waktu ada satu kelas, saya bilang, Coach saya kayaknya setengah hari saya mesti ngikuti waktu itu di foundation. Ya. Nah, ini sekarang saya malah dikasih gaji, suruh tanda tangan gaji Coach. So thank you banget Coach. Plus ya. Jadi dapat plus gaji dari Pemda. Keren. Wow, ini luar biasa. Jadi buat teman-teman ini sangat-sangat menarik sekali, dan memang kadang di luar ekspektasi gitu. Apa yang kita harapkan A, dapatnya di B. Wow. Gitu. Jadi
ya di luar, jadi di luar nalar gitu ya. Ya. Dan saya tiba-tiba ditelepon, kamu datang ke kantor gitu kan. Kenapa? Saya bilang ada apa? Saya salah gitu kan, perusahaan saya disalah atau kayak gimana? Ternyata tolong ditandatanganin, ini adalah salary kamu. Wow. Nah, ini ya nggak banyak gitu ya. Kelas mungkin kepala bagian ya lumayan, coach. Bulanannya udah dapat gitu. Jadi kalau saya ikut kelas dulu, udah terbayar, coach. Wow. Thank you banget, coach. Thank you buat sharing ya, ini Pak just Boy. sharing aja buat teman-teman gitu ya. Buat teman-teman ini memang akses ini adalah salah satu kelas kesadaran yang benar-benar kadang tuh kita receiving atau punya orang yang kita nggak tahu, yang kita jalankan gitu ya, yang sebenarnya heavy tapi kita paksakan seolah-olah kita hebat gitu, ternyata itu luar biasa yang heavy, berat gitu. Tapi setelah sekarang yang mungkin ini ada berapa minggu ini saya juga memang nggak muncul karena memang ada kesibukan, coach. Saya udah bikin PT baru lagi satu, coach. Wow. Dan ini udah mandiri, coach. Gitu. Oh iya, yang mandiri itu ya, oke. ya kasus yang kemarin, dan ini saya udah bisa ngambil kok. Lu kok bisa ya? Dan ini dikerjakan dalam setengah jam, coach. Jadi saya datang ke Menkumham, itu cuma setengah jam saya dikasih. Gitu. Ini Boy, kamu punya PT itu udah keluar lagi sekarang. Wow. Thank you sekali, coach. Ya, makanya. Thank you. Thank you, Coach Renan. Oke, gitu. Saya banyak sharing, saya banyak sekali sharing karena saya juga mungkin ribuan jam saya di teknologi pikiran, dan itu heavy sekali. Saya dapat diakses ini yang namanya saya mesti memang pindah dari pikiran ke energi. Itu memang agak-agak ya change-nya itu butuh waktu ya. Butuh waktu gitu. Tapi so far jauh lebih is joy and glory. Gitu. Kalau sekarang itu memang benar ya nggak ada masalah gitu. Ya oke gitu, dan money come ini itu beneran bisa terjadi gitu. Dan ya boleh dibilang saya satu orang biasa terus diambil cuma jadi komite ekonomi kreatif dipanggil, itu selesai foundation. Setelah ini lagi saya dikasih gaji lagi dan itu luar biasa. Jadi thank you so much, Coach Pena. Oke, so bagaimana jika Pak Boy juga bisa berterima kasih sama diri Pak Boy karena diri Pak Boy sendiri yang memilih lebih. Siap. Ya, itu pasti, Coach. Gitu ya. Itu memang ke body juga jauh saya untuk kesehatan. Gitu kan. Apapun segalanya kayaknya enak. Ini rambut saya udah yang tadinya botak udah mulai tumbuh, Coach. Facelift, Coach. Facelift, Coach. Gitu Facelift, ya. Udah mulai numbuh lagi. Jadi wah, ngeri bener gitu ya. Ngeri ya. Okay, thank you. Facelift-nya juga wah luar biasa, Coach. Ya, so thank you Pak Boy. Ketika Pak Boy joy, nah sekali lagi, ketika Pak Boy joy, Pak Boy menjadi diri Pak Boy. Dan ngerasain nggak teman-teman, ketika Pak Boy cerita apa adanya, kita happy. Body kita light, expand. Ya. Oke. Ketika body kita light dan expand, cek apakah kita oke atau kita mereject yang namanya happy. Dan kita senang dengar orang happy, and then kemudian kita bilang kayaknya buat gue enggak deh, buat dia iya dia bahagia sih, tapi kayaknya gue enggak. Tapi buat teman-teman semua, saya yakin pasti bisa. Cuma dapetin deh, clue-nya itu kalau misalnya udah begitu dapat, itu luar biasa gitu. Jadi pop-up-nya itu benar-benar, ini tuh ternyata seperti ini gitu. Jadi wow gitu, yang namanya energi atau apa ya, kelas ini memang berkaitan semua. Jadi dari akses bar pertama ya kan, terus di entities-nya ya kan, di foundation-nya gitu, di money gitu kan, di facelift ya, itu semua saya jalanin dan ternyata memang itu satu rangkuman gitu yang lucu ya ternyata ya, ini tools-nya itu begitu nyambung semua gitu. Itu luar biasa. Dan ini ya ke depan itu memang ya yang dibilangin kesadaran, kalau semuanya berkesadaran sama gitu, mungkin dunia ini wow, luar biasa.
Oke, thank you. Luar biasa. Pak Boy. Yes, thank you. Dan ketika Pak Boy ketika mengatakan itu happy-nya itu ketika kita receiving. Oke. Jadi buat kita yang mendengarkan ketika kita receiving dan ketika kita melihat bahwa oh, there is the possibility. Oh, berarti kalau Pak Boy bisa, aku juga bisa. Oke ya. So ketika kita mereject, oh itu cuma Pak Boy, saya kan bukan pengusaha, saya nggak bisa bisnis. Sebenarnya kita lagi mereject. Kita mereject menjadi bahagia. Kita mereject untuk possibility. Kita mereject kemungkinan. Oke ya. Sekali lagi, bagaimana jika kita receiving, and then kita tanya, what else? Apalagi yang mungkin dan bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mereject, gitu ya. Nah, saya dulu ketika melihat ada orang kaya dan segala macam, mereka naik kayak pesawat pribadi dan segala macam, saya bilang, oh asik ya, tapi kayaknya saya nggak mungkin. Saya langsung bilang gitu. Ya, ketika saya ke Vienna, saya ngelihat istana, itu kan ada emas-emas segala macam, sampai mereka toiletnya juga ada yang dari emas dan segala macam gitu kan. Saya masuk ke ruangan itu, gitu kan, di istananya mereka sana dan besar sekali. Terus saya bilang, gile keren banget ya, kayaknya gue nggak mungkin deh hidup kayak begini gitu. Kayaknya it's like for me, it's like jauh banget, impossible gitu ya untuk saya bisa menciptakan kehidupan kayak gitu. Dan saya nggak receiving, itu namanya saya nggak receiving. Oke, bagaimana jika kita bisa receiving juga? Sama, seperti ketika ada orang yang bahagia, happy, and then kita receiving, and then kita nggak langsung reject, dan kemudian kita tanya, how does it get any better than this? Gimana ya saya bisa jadi lebih baik? Dan apa yang mungkin buat saya? Gitu kan? Ini kan buat saya, apa yang mungkin buat saya? Gitu ya? Buat Pak Boy semua ada kemungkinan, berarti saya yakin ada kemungkinan buat saya. Cuma caranya berbeda, pengalaman yang berbeda. Ya, please jangan mereject. Dan thank you so much energinya. Dan thank you untuk sharingnya. Thank you. Thank you, Coach. Thank you so much. Thank you banget. Thank you banget. Dan mungkin saya thank you sama Akses. Kita Cici sama Akses, tool dari Akses, Gary dan Dr. Dan, mereka founder dan co-creatorsnya yang membuat kehidupan saya juga benar-benar change, Pak Boy. Jadi bukan hanya Pak Boy aja, banyak sekali orang dan termasuk saya. Saya 15 tahun tinggal di apartemen sejak saya kenal Akses 2017. 2019 saya punya rumah dan sekarang punya 2 mobil. Oke, so nothing is nggak mungkin. Congratulations. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ketika kita praktek, oke? So stop membuat realita orang lain jadi milik kita, oke ya? Siap. Dan thank you so much semua teman-teman. Jadi jika choose untuk create more, kita ada telecall untuk money, gitu. Sama-sama kita bongkar, karena ini adalah tentang, saya lebih kepada diri kita tentang receiving money-nya itu. Oke, so everything yang dimana kita menjudge diri kita lagi menjudge uang. So semua judgment yang kita letakkan terhadap tubuh kita lagi menjudge uang. So everything yang membuat kita ease, joy, dan glory, kita lagi membuat jarak dengan uang. Oke, jadi terima kasih Usa, terima kasih Pak Boy, terima kasih teman-teman yang udah sharing. Satu lagi tanggal berapa ya, Vena, itu classes-nya? Kelasnya itu dalam bentuk Zoom online, jadi teman-teman bisa berinteraksi dan teman-teman bisa kayak tadi langsung mengeluarkan, and then difasilitasi, saya ask the question, kita fasilitasi energinya, karena semua yang muncul itu kadang-kadang terkoneksi energinya, bukan kadang-kadang, cenderung terkoneksi energinya, karena masuk dalam same group, and then energetically satu orang itu akan berkontribusi sama yang lain. So, kelasnya itu tanggal 19 April, 8 call. Kita start kayaknya jam 8 malam, dan kita akan skip untuk ketika misalkan ada kayak Idul Fitri dan segala macam gitu. Tetap akan nanti di-sharing di WhatsApp group. Oke, so mungkin bisa kontak Usha, terus bisa kontak Usha jika ada yang berminat, terus kontak juga Alfa ataupun Intan, gitu kan, Pak Abi dan Bu Erta di sini. Lalu Bu Erta. So, thank you sekali lagi. Recordingnya yang ini mungkin saya akan posting di YouTube channel saya. Oke? Thank you. Bye. Bye-bye.